Islam yang paling tua di mana? Selalunya kita mendengar cerita bahwa Islam paling tua itu di Aceh. Saya pergi ziarah ke makam raja pertama Aceh, namanya Mirasilu. Mirasilu masuk Islam, namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Saya baca di nisannya meninggal tahun 1297. 1297. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1081. Lebih tua mana? 1081. Kita selalu bercerita tentang dakwah Wali Songo di Pulau Jawa. Saya datang ziarah ke makam Wali Songo di Surabaya, Sunan Ampel, tertulis 1481, 400 tahun setelah Kesultanan Tidore. Ustadz sendiri tinggal di Riau. Iya. Kesultanannya apa namanya? Namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Tahun berapa itu? 1723. Jadi yang pertama sekali adalah 1081 Tidore. Setelah itu baru 1297 Malikul Saleh. Wali Songo 1481, Riau 1723, dan sekarang Sultan Tidore itu sultan yang ke-39. Yang awalnya 1081 itu tidak disebut sultan, tapi Kolano. Kolano yang pertama, Kolano Sahjati. Baru nama pertama yang pakai sultan diterapkan syariat Islam, namanya Sultan Jamaluddin. Kenapa saya ingat nama adik saya Jamaluddin? Jadi kalau saya panjang umur, sehat badan, saya akan bawa anak saya untuk melihat kesultanan tertua di timur Indonesia. Saya sudah sampai. Saudaraku dimanapun berada, Anda mau melihat kesultanan tertua di timur Indonesia, datang ke Tidore. Judul kita menggapai ridho Allah. Ridho itu begini. Ridho itu, ibu bapak pernah melihat jenazah. Waktu jenazah dimandikan, diambil tisu kain untuk ngorek hidung jenazah. Jenazahnya ngelawan nggak? Tidak kan? Itulah namanya ridho. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat di depan orang yang memandikannya. Mau dikorek hidungnya, dikorek telinganya, diginikan tangannya, enggak ngelawan. Itulah ridho. Ridho artinya serahkan semua kepada Allah, tidak ada ngelawan. Disuruh sholat jam 5, ngelawan? Tidak. Disuruh puasa 1 bulan tidak makan, ngelawan? Tidak. Disuruh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, ngelawan? Tidak. Disuruh mandi, tidak ngelawan. Maka patuh dengan sepatuh-patuhnya, itu disebut dengan ridha. Makanya istri yang patuh kepada suami disebut dengan istri yang ridha. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti semua kita ini masuk surga. Setelah semuanya masuk surga, Allah nanya, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, madza turidun, kamu mau apa? Semua sudah kamu dapatkan. Kata penghuni surga, kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka, ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa? Orang yang ridha menerima takdir.
Inilah yang paling berat. Ketika saya bilang berat menerima takdir, memang betul Pak Ustaz, kata ibu-ibu. Yang paling berat menerima takdir menikah dengan suami saya ini Pak Ustaz. Kalau masih ngelawan berarti belum ridho. Saya dulu mau nikah dengan suami yang putih, yang mancung, matanya biru, rambutnya pirang. Tiba-tiba Pak Ustadz ridho saja terima. Berarti menurut Allah itulah yang terbaik. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah saya ridho hati saya tenang. Karena seandainya suami saya putih, mancung, rambutnya pirang, matanya biru, saya nggak tenang. Setiap dia pergi saya gelisah. Alhamdulillah suami saya biasa aja, sekarang dia pergi saya nggak apa-apa. Datang orang bilang suamimu diambil orang, iya nggak apa-apa. Saya sudah ridho. Ridho itu artinya tidak berkeluh kesah dalam hidup. Makanya pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Ridho. Jangan beribadah minta surga, karena nanti cuma dapat surga. Tapi beribadahlah minta ridho Allah. Kalau Allah ridho, semua dia kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka. Nabi Muhammad itu mendapatkan ridho Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu dapat ridho Allah. Mana buktinya? Kalau kita sholat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau di tempat saya begitu, di Tidore begitu juga. Sama. Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah meridhoinya. Belum pernah saya dengar protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Lalu jamaah nyambut radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita diridhai Allah SWT. Ridha menerima takdir, nggak ngelawan. Ridha menerima perintah Allah, tidak melawan. Ridha melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak melawan. Saya sampai tadi dipasangkan tuan imam, saya tidak ngelawan. Saya ridho. Sampai ke dalam, Ustadz jangan masuk dulu, duduk di sini. Saya ridho. Ini ada namanya kue lapis Tidore, makan. Saya ridho. Saya ambil kacang dengan Habib Rifki, saya kupas. Dikasih tahu, kulitnya jangan dibuang, itu obat mah. Saya ridho. Makannya pakai pisang, satu pisang, satu kacang. Ridho. Pas lagi enak-enak disuruh masuk, saya ngelawan. Akhirnya dikasih tahu sama Ustadz Hasbi, tenang Ustadz Somad, jangan ngelawan, terus tausiah. Ini satu toples kita bawa pulang. Jadi kalau kita ridho, insya Allah. Jadi hidup ini yang penting ridho terhadap apa yang terjadi. Tapi bukan berarti ridho tanpa ada usaha dan ikhtiar. Itu mati konyol namanya. Saya tidak mau selesai ini bapak semua ridho, besok pagi dibangunkan ibu, bapak tidak pergi ke laut mencari ikan. Kita ridho. Besok kalau ada bapak yang begitu ibu jangan ngelawan, ibu ridho saja. Pas jam 12 siang si bapak nanya, dia bangun, mana makan siang kita mak? Ridho saja. Ridho itu tetap ada usaha dan ikhtiar. Maka judul hari ini Masya Allah, menggapai ridho Allah dengan mentaati perintah dan menjauhi larangannya dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Saya disuruh sholat, saya ridho. Disuruh nggak makan berpuasa, saya ridho. Disuruh keluar duit pergi haji dan umroh, saya ridho. Disuruh
tidur cepat biar supaya bisa tahajud, saya ridha. Tapi kadang beberapa hal saya susah untuk ridha. Ketika ibu saya meninggal, berat. Sampai hari ini kalau melihat ibu-ibu, umur ibu berapa? 80. Itu hati saya belum ridha. Kenapa ibu ini umurnya 80? Kenapa emak saya baru 70 sudah meninggal? Jadi memang berat untuk ridha. Tapi ketika saya ketemu dengan anak-anak, Ustaz Somad, ini anak yatim kelas 5 SD, emak bapaknya meninggal. Saya bandingkan ke diri saya. Emakku meninggal umur 70. Aku sudah umur 40 waktu itu. Dia masih kelas 5 SD. Ternyata ridha itu bisa kalau kita bandingkan dengan orang lain. Itu perlu kita membandingkan. Doakan supaya Ustaz Somad hidupnya ridha kepada Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di Masjid Nurul Yakin diberikan kursi yang berbeda. Yang satu kursinya untuk bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Yang satu kursi yang biasa-biasa saja. Saya ridha. Habib Rifki nyuruh saya duduk di kursi bangsawan. Saya bilang, Habib Rifki yang lebih tepat di sini. Kita memuliakan Habib Rifki sebagai ulama dan sebagai zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak komplain, saya nggak marah sama Allah. Ya Allah, kenapa darahku bukan darah Nabi Muhammad? Kenapa Habib Rifki yang keturunan Nabi? Saya ridho dengan takdir ini. Kalau saya ditanya, Ustaz Somad keturunan Nabi juga? Iya, Nabi Adam. Nah, ada beberapa pertanyaan. Apa tugas wali pengganti setelah orang tua meninggal? Karena setelah orang tua meninggal, wali ada ayah, kakek, abang, kakak laki-laki, adik laki-laki, kakak ayah laki-laki, adik ayah laki-laki. Itu wali. Gimana kalau orang lahir nggak ada ibu bapaknya, dibuang dalam kardus, kita pulang sholat ada kardus depan rumah kita? Apakah dia bin kardus? Dia bin Abdillah, anak hamba Allah. Walinya siapa? Fas-sultan waliyun man la waliyalaha. Sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka walinya adalah Sultan Tidore. Dialah sebagai wali orang yang tidak punya wali. Apa tugas wali? Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu tugas orang tua dan wali pengganti orang tua. Karena setelah orang tua meninggal, saya diusir dari rumah. Padahal saya tidak buat kesalahan yang fatal. Saya juga belum berumah tangga. Bapak wali, panggil lagi keponakanmu, berikan dia makan, kasih pakaian, berikan tempat tinggal karena sudah diusir, berikan pendidikan, berikan perhatian. Nanti setelah dia menikah, baru suruh suaminya bawa dan tetap dididik sampai akhirnya mereka keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amalan doa supaya sembuh dari sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kita baca sama-sama. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa tidak diterima kalau tidak pakai sholawat.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa Al-Fatihah, sholawat. Begitu juga kalau ibu nanti disuruh menjenguk orang sakit, doakan bu, ini orang sakit. Nggak tahu bacaannya, gitu caranya. Bacakan pakai bahasa kita aja, ya Allah sehatkan dia. Bacakan Al-Fatihah, bacakan sholawat. Bagaimana kalau suami sering bertanya gaji istri dan menyatakan istrinya boros, padahal suami kurang dalam memberikan kebutuhan istri? Apakah ini termasuk kezoliman? Istri punya gaji 1 bulan 5 juta, suami punya gaji 1 bulan 5 juta. Apa beda gaji istri dengan gaji suami? Di dalam gaji suami ada nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, pendidikan. Nih dalam gaji suami. Dalam gaji istri bulat 100% punya istri, tidak ada keluar apa-apa. Jelas? Kelihatan wajah-wajah yang bahagia. Di dalam gaji suami 5 juta, ada makan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada biaya sekolah pendidikan. Di dalam gaji istri tidak ada keluar apa-apa. Tapi istri boleh bekerja karena izin. Maka si istri berkata, wahai buah hati belayan jiwa, aku anak orang kaya dan aku PNS, ini gajiku 5 juta sebulan. Sebenarnya di dalam gajiku ini tidak ada hakmu, tidak ada hak siapapun, tapi karena aku sayang kepadamu, ambillah semuanya. Jangankan gajiku, nyawaku berikan untukmu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup adalah mencintaimu. Maka suami kalau dia bertanya tentang gaji istrinya, itu bukan bertanya tentang haknya, karena itu bukan milik dia, tapi dia bertanya dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Adinda, gajimu itu memang milikmu, bukan hakku. Tapi sebagai suami, kulihat kau boros sekali. Merek skincaremu sampai 5. Kalau hanya wajah yang putih, aku lebih cinta kepadamu dengan kulitmu yang sekarang. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Aku tidak mau kau duit habis gara-gara skincare, karena kulihat ada perubahan. Wajahmu putih, lehermu hitam. Sampai suatu hari pas pulang, kusangka ada zebra di kamar. Itu dia tidak mempertanyakan haknya, tapi dia tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tolong kau hemat-hemat belanja, karena aku suamimu bukan orang kaya. Tolong kau bantu aku untuk nafkah sekolah anak kita. Maka itu sifatnya nasihat. Jelas? Soalnya kalau tidak jelas nanti perempuan teraniaya dan laki-laki tidak tahu apa yang milik dia dan mana yang bukan milik dia. Pak Ustadz, bagaimana cara agar menguatkan iman untuk tetap sholat 5 waktu walaupun tahu hukum sholat wajib, tapi saya masih sering bolong-bolong? Pertama, habis dari pengajian ini pergi ke rumah sakit, lihat orang yang cuci darah, lihat orang yang stroke, lihat orang yang jantung koroner, lihat orang yang sakit buah pinggang, lihat orang yang sakit diabetes, amputasi.
maka melihat orang sakit itu balik ke diri kita. Aku sehat, kenapa aku tidak bersyukur kepada Allah? Nanti kalau ada orang meninggal, ikuti jenazahnya sampai ke liang lahat. Izin sama keluarganya, minta masuk ke dalam untuk menyambut jenazah, meletakkan jenazah, membuka ikat kepala jenazah, menempelkan hidung jenazah ke liang lahat supaya sadar bahwa kita akan mati. Kalau ada acara penyelenggaraan jenazah di Masjid Nurul Yakin Pulau Tidore, tolong bilang ke panitia, panitia acara penyelenggaraan jenazah, iya, praktek, iya, jadikan saya mayatnya. Karena mati ini kalau tidak, nggak bisa mati ini sekedar ceramah. Saya udah bolak-balik cerita ceramah mati-mati, nggak masuk ke dalam hati. Saya masuk ke liang lahat memegang jenazah almarhumah mak saya. Saya yang meletakkan ke bawah, saya yang membuka ikat kepalanya, saya yang menempelkan hidungnya, saya yang meletakkan gumpalan tanah di terkuk. Saya kalau cerita mati, saya sudah siapkan kain kafan. Di kamar saya bagian atas ada kain kafan sudah saya siapkan. Saya bilang ke istri saya, kalau aku mati, ini kain kafan. Kalau aku mati pas lagi jadwal di timur Indonesia, jenazahku jangan kirim pulang ke Riau, kuburkan saja di Pulau Tidore. Tak usah kirim jenazah ke Riau. Kenapa? Tiket jenazah mahal. Kuburkan di Pulau Tidore ini, biar nanti ada rezeki anak cucu saya datang berziarah kemari. Mereka kirim Yasin Al-Fatihah sampai. Jangan takut cerita mati. Saya buat ada kain kafan. Ibu yang sudah siapkan kain kafan, alhamdulillah. Yang belum, siapkan. Bapak juga siapkan pulang dari sini. Jangan cerita mati nih. Banyak orang cerita mati, mati. Tapi yang disuruhnya ingat mati itu orang. Saya kalau cerita mati, saya sudah persiapkan diri saya untuk mati. Kemarin saya umroh dengan almarhum nenek saya. Tapi apakah sampai umroh untuk mengumrohkan almarhumah nenek? Apakah sampai pahala umroh nenek saya dengan dosa-dosa saya, Pak Ustadz? Lebih baik merasa berdosa daripada merasa penghuni surga. Ini merasa berdosa padahal dia sudah umroh. Orang yang sudah umroh keluar dari umroh seperti keluar dari rahim ibunya, tapi dia merasa berdosa. Lebih baik merasa berdosa daripada merasa diri penghuni surga. Saya merasa diri saya banyak dosa. Ustaz, dosa apa? Ustaz kan ustaz, nggak mungkin pakai narkoba, nggak mungkin pakai sabu-sabu ganja. Ustaz, dosa apa? Dosa mata, 2 kali pesawat, 2 kali ngelihat pramugari. Padahal saya sudah berusaha untuk menundukkan mata. Dia nanya, kursinya nomor berapa? Jadi saya ini banyak dosa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur, sehat badan. Kita ada program Umroh Akbar bulan Februari nanti untuk Ternate Tidore. Daftarnya bersama Bang Juan ada. Nanti sampai jumpa di Baitullah nanti insyaallah. Amin. Nanti umroh yang pertama untuk diri sendiri, umroh yang kedua umrohkan ayah, umrohkan ibu, umrohkan nenek. Caranya, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, tawaf, sa'i, tahallul. Rukunnya cuma 5: niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib berurutan. Umroh pertama diri sendiri, kedua untuk ayah, ketiga untuk ibu, keempat untuk nenek, kelima untuk saudara yang sudah meninggal dunia. Baik bersama Habib Rifki Al-Hamid, bersama Ustadz Somad, setahun 2 kali, bulan Februari dan bulan Oktober. Sampai jumpa di Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal.
Apa hukumnya orang paham Al-Quran tapi sengaja menginjak-injak ayat-ayat Allah demi meraih jabatan yang tinggi dan harta yang banyak? Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau mau kami angkat derajatnya, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, tapi dia lebih memilih jatuh ke tanah dan mengikuti hawa nafsu. Ayat ini cerita tentang ulama jahat, ilmunya hanya untuk mencari harta. Bani Israel namanya Bal'am. Siapa namanya? Bal'am. Bal'am ini menggunakan ilmunya bukan mencari ridha Allah, tapi untuk mencari jabatan dan harta. Doakan supaya Ustaz Somad Habib Rifki Al-Hamid dijaga Allah dari sifat seperti ini. Dunia ini tidak lama, besti. Kapanpun kita bisa mati. Lalu kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, kita mau mati meninggalkan apa? Habib Rifki Al-Hamid sudah mempersiapkan. Kalau beliau meninggal, beliau meninggalkan pesantren Ar-Rahmah di tepi laut di kota Ambon yang cantik dan indah. Saya sudah 2 kali ke sana. Panjang umur sehat badan, nanti kita jalan-jalan ke pesantren Ar-Rahmah. Anak ibu kalau di pesantren Ar-Rahmah itu bisa berenang tiap hari karena pondoknya di pinggir laut. Bapak-bapak yang mau taubat silakan datang ke Ar-Rahmah, nanti akan dibimbing mandi taubat. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali karena di pinggir laut. Ustaz Abdul Somad kalau mati meninggalkan apa? Meninggalkan pesantren Az-Zahra, pendidikan. Kami ini selalu berpikir mati, lalu sebelum malaikat maut datang kami keliling-keliling dulu. Jalan ke Halmahera Tengah, jalan ke Tidore, nanti ke Ternate, besok ke Ambon. Saya sering ditanya orang, Ustaz kok jalan-jalan terus? Sementara malaikat maut belum datang. Nanti kalau sudah datang baru kita istirahat. Ustaz kapan istirahatnya? Kemarin di Halmahera, hari ini ke Tidore, besok ke Ambon, habis itu ke Jakarta, habis itu ke Malaysia, habis itu ke Brunei. Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, guys. Sebagaimana kita berkumpul sekarang di Tidore, kita pun nanti juga akan berkumpul di surga. Bapak Ibu penasaran nggak gimana bentuk wajah Kolano Sahjati Sultan pertama Tidore? Penasaran nggak gimana bentuk Sultan Nuku? Penasaran nggak gimana bentuk Sultan Jamaluddin? Nanti di surga kita jumpa dengan mereka semua, insya Allah. Saya kalau jumpa nanti di surga dengan Sultan-Sultan Tidore itu, saya akan bilang, saya Abdul Somad yang terbang dari Pulau Sumatera ke Pulau Tidore untuk melihat makam kalian, dan saya ingin jumpa dengan kalian di surga jannah. Begitu. Jadi pikiran kita itu bukan sekarang, pikiran kita nanti di akhirat. Orang yang menjual jabatannya, ilmunya hanya untuk pergi ke pinggir pantai Tidore, masukkan ujung jarimu ke dalam air, tarik ke atas, yang setetes itulah dunia, yang luas itulah akhirat. Pulang dari sini, hidupkan handphone, buat video pendek. Hai guys, tahukah kau perbedaan dunia dengan akhirat? Celupkan tangan, saya sedang berada di Tidore. Yang setetes inilah dunia, yang luas inilah akhirat. Makanya kalau dapat setetes jangan bangga, karena yang dapat cuman, kalau nggak dapat pun jangan kecewa, karena yang nggak dapat juga cuman setetes. Tapi akhirat sudah menunggu kita. Doakan supaya Ustaz Somad jangan cuman pandai ngomong aja. Soalnya kadang kalau sudah datang tawaran dunia ini, lupa juga kita isi ceramah. Kenapa Ustaz Somad itu ngomongnya masih lantang?
mulut kalau berisi air susah ngomong. Kalau mulut sudah tersumbat air payah ngomong. Nanti kalau kedengaran Ustaz Somad udah payah ngomong, itu tanda udah dapat air. Paham? Jelas? Apa hukumnya orang hamil sebelum nikah? Perempuan hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena malu orang tua dinikahkan dengan laki-laki. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Marah kan karena hamil. Nikahnya sah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Makanya Pak Kua nggak pernah nanya sudah berapa bulan. Itu pertanyaan dokter di rumah. Nikahnya sah. Yang menjadi masalah muncul 4 masalah. 1, kalau anaknya lahir anak, anaknya tidak boleh pakai bin bapak. Kenapa nggak boleh pakai bin saya? Ini anak saya. Sudah tes DNA. DNA tidak bisa menetapkan nasab. Yang menetapkan nasab itu akad. Tapi ini anak saya. Mana buktinya anak? DNA-nya sama. DNA tidak bisa menetapkan nasab. DNA hanya bisa membatalkan nasab. Yang membatalkan nasab dalam Islam adalah akad. Kenapa ini tidak diakui anak saya? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Kertas yang dicoblos sebelum 27 November tidak diakui KPU. Tidak sah menurut undang-undang. Jelas? 2, kalau bapaknya mati, anaknya nggak dapat harta warisan. 3, kalau anaknya mati, bapaknya nggak dapat warisan. 4, anaknya gak lahir, gadis perempuan, umur 20 tahun mau nikah, si bapak nggak bisa jadi walinya. Itu bukan walimu, bro. Lalu walinya siapa? Wali hakim Papua. Lalu saya gimana? Pura-pura mencret. Ada saja. Biarkan hakim. Jangan buat kesalahan 2 kali. 20 tahun yang lalu kau sudah buat dosa. Sekarang kau mau mewalikan dia. Tidak sah nikahnya. Gara-gara kau mewalikan orang yang bukan. Dan semua yang hadir di situ ikut kena dosanya. Aku nikah, bagaimana saksi? Sah. Oh, sah. Dari mana kau tahu sah? Saya kalau mewalikan anak orang, saya mesti tahu anak keberapa. Anak kedua selamat. Anak keberapa? Anak pertama. Nikahnya bulan apa? Nikahnya bulan Januari. Dia kok lahir bulan Mei? Ini edisi spesial Pak Ustadz. Oh, nggak bisa. Apakah promo? Apakah seorang pezina bisa meraih ridha Allah? Bagaimana agar seorang pezina yang sudah larut dalam dunia kemaksiatan bisa keluar dari dunia tersebut? Tidak ada jalan lain kecuali taubat nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha? Mandi taubat. Mandinya di mana? Di laut bagus. Keluar dari sini terjun. Aku niat mandi taubat. Selesai mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu merubah semua yang jelek menjadi baik. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hapus semuanya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak berdosa. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semua. Rukun taubat ada 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullahaladzim. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Bro, ayo mabuk yuk. Saya sudah taubat.
Alah, sekali-sekali aja saya sudah tobat, aku yang bayar. Oke. Ternyata taubatnya hanya karena nggak ada yang ngajak gratis. Masalah tahlilan dan yasinan, para ulama ada yang bilang boleh, ada yang bilang bid'ah. Sementara kami khususnya orang Tidore 99% sudah menjadi tradisi ritual. Tahlilan artinya tahlil, la ilaha illallah, tahlil. Yasinan artinya yasin, yasin wal Qur'anil hakim. Ini sekarang banyak orang yasin boleh, yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Terus Jumatan. Jangan terjebak pada istilah. Tahlilan itu isinya 5. Yang pertama silaturahim, yang kedua baca Quran, yang ketiga zikir tahlil, yang keempat tausiah, yang kelima doa. Apakah kelima-limanya ini ada dalilnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama silaturahim, karena ada orang meninggal. Man ahabba ayyabusata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau panjang umur, sehat badan, hendaklah dia bersilaturahim. Baik apa tak baik? Datang ke sana sabar. Ada seorang bapak, istrinya meninggal. Datang kita bilang sabar ya Pak. Datang satu lagi nangis juga. Oh, kau nangis kenapa? Kan dia yang kehilangan istri. Aku nangis kenapa istriku nggak meninggal juga. Kita datang memberikan kesabaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Ada datang ibu, suaminya meninggal. Abang, kau kenapa nangis? Warisannya sedikit kali. Nah, yang kedua baca Quran. Apa kata Imam Syafi'i? Diriwayatkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Yang paling bagus mengkhatamkan satu Quran. Itu yang paling bagus. Ibu sanggup khatamkan satu Quran, the best, mantap. Gak sanggup satu Quran, bagi Quran satu juz. Gak sanggup juga, hatinya Al-Quran, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal. Baca Yasin yang betul, nanti dibimbing Habib Rifki Al-Hamid. Sekarang banyak tempat lain baca Yasin ujung-ujung jauh bayakun. Dah, bacaan Quran sampai. Apalagi tahlil. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah tahlil sampai? Ketika Nabi ziarah ke makam, Nabi membelah pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam. Kata Nabi, pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai. Kalau pelepah korma tasbihnya sampai, apalagi tahlil Abdul Somad. Jadi kalau ada orang ngomong pelepah korma itu tasbihnya sampai, tahlil Abdul Somad nggak sampai, berarti saya lebih jelek dari pelepah korma. Silaturahim sampai, baca Yasin sampai, tahlil sampai. Apalagi? Apa tadi ya? Doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, Ummul Mukminin, kalau engkau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja, ucapkan salam.
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh, panjang ya Pak Ustaz. Ya, saya nggak hafal, yang pendek aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang pendek pun nggak hafal, nggak usah baca kuat-kuat. Biar orang nggak tahu apa yang kita baca. Walaupun saya nggak ada hubungan nasab dengan Sultan Nuku dari Tidore, walaupun saya nggak pernah ketemu, tapi waktu saya ziarah ke makam, saya bacakan Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, saya hadiahkan pahalanya, saya bacakan doa sampai saya nggak percaya. Saya nggak bisa ngelawan. Yang nggak percaya saya minta nama lengkapnya, nanti kalau ninggal saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Habis itu apalagi? Ngasih minum. Apakah air minum untuk orang itu sampai pahalanya? Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah sampai enggak? Kata Nabi, sedekahlah sampai. Apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, ngasih air minum. Itu mengapa kita ngasih air minum? Air minum aja sampai, apalagi lapis tidore. Air minum aja sampai, apalagi kacang tanah sangrai dengan pisang. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi nasi kuning, sampai semuanya. Tapi kalau khawatir ini harta anak yatim yang belum dibagi, maka kata sambutan dari Sohibul Hajat. Assalamualaikum saudara-saudaraku, saudara semua yang hadir di Pulau Tidore. Ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta ngutang, ini bukan memberatkan ahli waris. Ini adalah kebetulan yang ngasih sambutan anak orang kaya. Inilah kebetulan harta saya. Apa kalian nggak tahu saya ini orang kaya? Perlu kata sambutan karena jamaah khawatir jangan sampai ngutang. Sudah jatuh tertimpa tangga, digigit kucing. Dia orang miskin, dia susah. Tapi karena sudah tradisi di situ ada malam ketiga bubur kacang hijau, malam ketujuh nasi kuning, akhirnya dia ngutang. Jangan. Maka kita semua jamaah, ibu BKMT kasih tahu, kamu jangan sampai ngutang. Ini kami bawakan beras, telur ayam, telur bebek, telur itik, semuanya yang udah menetas dan yang belum, nanti kita makan bersama. Jangan pikirkan. Tapi kalau dia orang kaya mau bersedekah, silakan sampai. Tapi di perbuatan ini dibid'ahkan orang. Ada orang membid'ahkan. Tahlil bid'ah, Yasin bid'ah, Maulid bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah. Itu masalah kuat-kuatan aja. Kalau kita buat terus, dia lama-lama capek. Bid'ah. Kalau kita kalah, dia menang. Kalau kita buat terus, maka buat aja terus. Yasinan terus sampai akhirnya dia mati. Pas dia mati, kita yasinkan dia. Di rumah saya, Ustazah Fatimah buat wirid Yasin sebulan 4 kali ba'da asar. Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin ketiga, Yasin keempat. Yasin pertama habis baca Yasin, ngaji akidah wujud qidam baqa. Yasin kedua ngaji fikih Syafi'i Sulaiman Rasyid. Ngaji ketiga akhlak, ngaji keempat tahsin. Ibu di Tidore masih ada wirid Yasin? Masih. Jangan takut dibid'ahkan orang, buat aja terus. Habib Rifki Al-Hamid buat maulid terus, maulid sampai akhirnya yang membid'ahkan itu capek sendiri dan dia mati. Kalau boleh, adakah dalilnya? Sudah saya bacakan semua dalilnya. Kemudian sholawat nariyah katanya ada unsur syiriknya. Kira-kira unsur syiriknya di mana? Orang dia yang mensyirikkan, saya mana tahu. Saya naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong, dari Sorong ke Raja Ampat. Sampai di sana dibawa ke rumah raja-raja.
Salah satu rumah raja namanya Raja Patipi. Sampai di rumah Raja Patipi membukakan kain. Di dalam kain ada Quran bersampul kulit kijang, bukan kijang Innova, kulit kijang. Di dalamnya ada Quran kulit kayu dan ada beberapa buku kecil. Lalu saya tengok buku kecil itu isinya Allahumma salli wa sallim salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaiju. Isinya adalah solawat nariyah. Orang yang membawa Islam, saya tanya, Raja Patipi ini dari mana? Ini dari Pasai Aceh, naik kapal laut sampai ke Papua. Yang membawa itu adalah pengamal solawat nariyah. Siapa yang mau hajatnya terkabul, baca solawat nariyah 4.444 kali. Nggak sanggup sendirian, dibagi 101. Jadi santri saya kumpulkan 101, jadi satu orang 44 kali. 101 ibu, itu satu orang 44 kali, kali 101 sama dengan 4.444 kali. Kami baca selama 10 malam waktu pilkada kemarin. Tiap malam baca solawat nariyah. Adik-adik yang belum nikah juga baca, yang sudah jangan baca lagi. Saya khawatir makbul, nanti mereka marah ke saya. Nampaknya ada yang mau niat mau baca ini. 4.444 kali, bisa dibagi 101 jadi 44. Solawat nariyah itu asalnya dari Maroko, disebut dengan nar api karena cepat terkabulnya seperti api yang menyambar lalang kering, terbakar langsung. Jadi wirid-wirid ini adalah ulama mendapatkan ilham. Saya ketemu dengan Kiai Toifur Mawardi, kasih saya pesan, Kiai, saya mimpi jumpa Rasulullah, katanya kamu mesti banyak baca dua. Yang pertama Ratib Al-Attas, yang kedua Hizbun Nasr. Ratib Al-Attas Imam Al-Attas, Ratib Al-Haddad Imam Al-Haddad, wirid sakran, solawat nariyah, hizib Imam Nawawi, Hizbun Nasr, Hizbul Bahar Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini semua amalan-amalan baik karena tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dengarkan Wahabi karena mereka semuanya bid'ah. Muka dia pun bid'ah. Mana ada mukanya zaman Nabi?